Berbicara tentang sejarah Fir'aun Merneptah dan kaitannya dengan Nabi Musa, menurut para ulama merupakan bahasan yang syarat dengan perdebatan, penafsiran, dan penggalian dalil dari literatur sejarah, serta nash-nash wahyu. Dalam pandangan para ulama klasik dan mufasir, kisah Fir'aun yang menentang Nabi Musa adalah kisah sejarah besar yang menjadi pelajaran terbesar bagi umat manusia mengenai keangkuhan kekuasaan yang akhirnya runtuh oleh kebenaran yang dibawa para nabi. Nama Merneptah sering disebut dalam kajian modern sebagai sosok yang mungkin berhubungan dengan kisah Nabi Musa. Namun para ulama sejak dahulu telah memahami kisah Fir'aun bukan sekadar pencatatan kronologi sejarah, melainkan sebagai peringatan tentang sunnatullah dalam pergiliran kekuasaan dan keadilan ilahi. Dalam Al-Quran, Fir'aun digambarkan sebagai penguasa tiran yang mengaku sebagai Tuhan dan menindas Bani Israel. Ia memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki Bani Israel untuk menumpas potensi kebangkitan kaum mereka. Para ulama menjelaskan bahwa tindakan Fir'aun ini dilandasi oleh ketakutan terhadap ramalan bahwa akan muncul seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaannya. Dalam kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa Fir'aun mendapat isyarat atau berita dari para ahli nujumnya yang membuat ia memulai kebijakan kejam tersebut. Kebijakan ini menjadi salah satu puncak kedaliman yang menandai kekuasaan Fir'aun yang penuh kecurigaan dan kezaliman. Dalam pandangan ulama, kisah Nabi Musa sejak bayi sudah menunjukkan tanda-tanda pertolongan Allah kepada hamba pilihan. Musa diselamatkan dengan cara yang tidak terbayangkan. Bayi yang menjadi ancaman bagi kerajaan justru dipelihara di istana Fir'aun sendiri. Hal ini dijadikan oleh para ulama sebagai bukti bahwa kekuasaan tiran sebesar apapun tidak bisa menghalangi kehendak Allah. Istri Fir'aun yang bernama Asiyah dalam riwayat yang sahih disebut sebagai wanita beriman yang akhirnya menjadi salah satu wanita mulia di surga. Para ulama menekankan bahwa Allah menunjukkan bahwa cahaya iman bisa muncul di tempat yang paling kelam sekalipun, yaitu istana penguasa paling durhaka. Perjalanan Nabi Musa dari istana Fir'aun kemudian menuju pengasingan di negeri Madian hingga kembali membawa risalah kenabian merupakan fase yang dijelaskan para ulama sebagai tahap persiapan seorang nabi untuk memikul amanah besar. Ketika Musa kembali dan diutus oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun, itulah awal dari konfrontasi antara kebenaran dan kebatilan yang disampaikan dengan penuh kelembutan terlebih dahulu. Allah memerintahkan Musa untuk berbicara dengan lembut kepada Fir'aun agar ia mengambil pelajaran dan takut kepada Allah. Para ulama menjelaskan bahwa perintah ini merupakan pelajaran besar bagi para dai bahwa menghadapi tirani sekalipun harus dimulai dengan hikmah dan nasihat penuh kelembutan sebelum konfrontasi dan hukuman datang. Fir'aun menolak dengan kesombongan dan bahkan menuduh Musa sebagai tukang sihir dan pembohong. Ia menantang Musa dengan mendatangkan para pesihir kerajaan untuk melawan mukjizat tongkat Musa. Ketika para pesihir akhirnya menyaksikan kebenaran dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, para ulama menjelaskan bahwa kejadian ini merupakan bukti bahwa kemampuan sihir manusia tidak mampu mengalahkan mukjizat yang datang dari Allah. Keberanian para pesihir untuk beriman meskipun diancam hukuman mati oleh Fir'aun dipandang sebagai teladan tentang keteguhan iman dan kesadaran bahwa kebenaran harus ditegakkan meskipun mempertaruhkan nyawa. Kisah hukuman Allah kepada Fir'aun dan bangsanya melalui berbagai bencana seperti banjir besar, serangga kutu katak, dan darah digambarkan oleh para ulama sebagai bentuk peringatan bertahap sebelum datangnya hukuman total. Fir'aun setiap kali tertimpa musibah berjanji akan beriman, namun ketika musibah diangkat, ia kembali kafir. Sikap ini menurut ulama menggambarkan hati yang keras dan tidak menerima petunjuk walau melihat bukti langsung. Sampai akhirnya Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir.
Fir'aun mengejar mereka dengan pasukan yang besar. Di tepi laut, terjadilah peristiwa besar ketika Allah membelah laut untuk menyelamatkan Musa dan kaumnya. Peristiwa ini menjadi salah satu mukjizat terbesar yang diabadikan dalam Al-Quran. Para ulama menjelaskan bahwa laut terbelah adalah bukti bahwa kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, termasuk hukum alam yang biasa kita lihat. Ketika Fir'aun dan pasukannya mengejar lalu tenggelam, maka tertutuplah sejarah keangkuhan seorang penguasa yang mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun sempat mengatakan bahwa ia beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Musa sebelum tenggelam. Namun, ulama menegaskan berdasarkan ayat Al-Quran bahwa tobat di saat sakaratul maut tidak diterima. Allah menyatakan bahwa tubuh Fir'aun akan diselamatkan untuk menjadi tanda bagi umat manusia setelahnya. Para ulama menafsirkan bahwa jasad Fir'aun yang diawetkan menjadi salah satu bukti nyata tentang kehendak Allah untuk memperlihatkan akibat dari kesombongan penguasa zalim. Penemuan mumi yang disebut sebagian sejarawan sebagai Merneptah dalam pandangan sebagian cendekiawan modern sering dihubungkan dengan ayat ini. Namun, ulama menekankan bahwa fokus utama adalah pelajaran spiritual, bukan sekadar identifikasi arkeologis. Para ulama klasik umumnya tidak memastikan nama-nama Fir'aun dalam kisah Musa secara spesifik karena tujuan Al-Quran bukan mencatat daftar raja, melainkan memberikan ibrah. Beberapa ulama kontemporer menyebut bahwa Merneptah memiliki kemungkinan besar sebagai Fir'aun yang tenggelam karena catatan sejarah Mesir mengenai peperangan dan catatan prasasti yang berkaitan dengan bangsa Israel. Namun para ulama tetap menekankan bahwa kepastian nama tidak mengurangi makna dan pelajaran dari kisah tersebut. Pelajaran yang utama adalah bahwa kekuasaan absolut tanpa iman akan membawa kepada kehancuran. Allah menunda hukuman bagi Fir'aun sampai waktunya tiba agar menjadi pelajaran bagi manusia tentang kesempurnaan keadilan Allah. Para ulama juga menjelaskan bahwa Bani Israel setelah selamat tidak serta-merta menjadi bangsa yang sempurna. Mereka tetap diuji dengan cobaan iman, seperti permintaan untuk dibuatkan Tuhan sebagaimana kaum penyembah berhala yang mereka lihat. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan spiritual manusia tidak berhenti hanya dengan selamat dari musuh, tetapi harus terus dibimbing melalui syariat dan kesabaran. Musa dalam menjalani tugasnya menghadapi berbagai ujian, baik dari Fir'aun maupun dari kaumnya sendiri. Para ulama mengambil pelajaran bahwa seorang pemimpin umat harus memiliki keteguhan hati, kesabaran yang tinggi, serta keyakinan penuh kepada janji Allah. Sejarah Fir'aun Merneptah menurut sebagian ulama kontemporer sering disebut sebagai titik temu antara kajian arkeologi dan tafsir. Namun ulama mengingatkan bahwa wahyu tetap menjadi sumber utama kebenaran. Ketika ilmu manusia belum sampai kepada hakikat, maka sikap yang tepat adalah tunduk kepada wahyu sambil memanfaatkan ilmu untuk memperluas pemahaman, bukan untuk meragukan kebenaran ilahi. Dalam pandangan Islam, kisah Fir'aun yang tenggelam bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi merupakan sunnatullah yang akan terus berulang. Setiap penguasa yang sombong dan menolak kebenaran akan berhadapan dengan kehancuran, meskipun memiliki kekuatan yang besar. Dengan demikian, hubungan antara Fir'aun yang sering diidentifikasi dengan Merneptah dan Nabi Musa dalam perspektif ulama adalah kisah tentang keimanan, kesabaran, perjuangan melawan kezaliman, serta janji kemenangan bagi kebenaran. Al-Quran menjadikan kisah ini sebagai salah satu kisah paling agung yang terus dibaca dan direnungkan oleh umat. Para ulama mengajak umat untuk mengambil pelajaran besar bahwa kemenangan sejati bukan milik mereka yang memiliki pasukan dan harta, tetapi milik mereka yang berada di jalan kebenaran dan bersabar dalam menjalankannya. Fir'aun telah binasa, namun pelajaran dari kesombongannya tetap abadi sebagai peringatan bagi siapa saja yang meremehkan wahyu dan kebenaran.
Kisah Fir'aun pada masa Nabi Musa terus menjadi bahan renungan mendalam para ulama sepanjang zaman, dan setiap generasi menemukan hikmah baru dari peristiwa tersebut. Dalam kelanjutan pembahasan para ulama mengenai sosok Fir'aun yang oleh sebagian peneliti modern diasosiasikan dengan Merneptah, muncul penekanan bahwa kebanggaan terhadap kekuasaan dan peradaban tidak pernah bisa menutupi kehampaan hati dari cahaya petunjuk. Fir'aun mewarisi tahta kerajaan megah, tentara besar, serta warisan panjang para pendahulunya yang membangun imperium Mesir dengan simbol-simbol kemegahan. Namun, seluruh kemuliaan dunia yang ia dapatkan justru menjadi penutup dari ketundukan kepada Sang Pencipta. Para ulama mengingatkan bahwa keberhasilan duniawi tanpa hidayah adalah bencana terbesar bagi hati manusia. Dalam narasi ulama yang mendalami ayat-ayat tentang Musa dan Fir'aun, ditemukan bahwa dua karakter ini mewakili dua jalan yang sangat kontras. Musa adalah lambang kelembutan, kesabaran, dan kecerdasan yang digabungkan dengan wahyu. Fir'aun adalah lambang keangkuhan, kekerasan hati, dan penolakan terhadap kebenaran meskipun telah jelas di mata. Ketika Musa menyampaikan risalah, ia datang dengan argumen, mukjizat, dan adab. Fir'aun datang dengan ancaman, propaganda, serta manipulasi rakyatnya. Dalam tafsir, disebutkan bahwa Fir'aun menggunakan strategi psikologis untuk merendahkan Musa dengan menyebut Musa seorang yatim miskin yang dibesarkan dari belas kasih istana. Ini menegaskan bahwa tirani tidak hanya bertumpu pada kekuatan fisik, tetapi juga pada penghinaan dan karakterisasi buruk terhadap para pembawa kebenaran. Beberapa ulama juga menyoroti bahwa perjuangan Musa bukan hanya melawan seorang raja, tetapi melawan sebuah sistem yang tertanam dalam masyarakat, di mana rakyat diajari untuk tunduk membabi buta kepada penguasa. Bahkan ketika penguasa tersebut telah mengaku sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran digambarkan bagaimana Fir'aun menipu rakyat dengan pernyataan retoris, seolah ia pemilik negeri dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Para ulama menafsirkan ungkapan ini sebagai bentuk propaganda politik klasik, bahwa seorang penguasa sering berusaha mengikat loyalitas rakyat melalui simbol kebesaran duniawi. Akan tetapi, kemegahan yang tampak kukuh itu ternyata rapuh ketika berhadapan dengan kebenaran. Salah satu pembahasan yang menarik perhatian ulama adalah bagaimana Fir'aun tidak langsung dihancurkan meskipun ia telah melakukan berbagai kekufuran dan kekejaman. Allah memberikan waktu, peluang, bahkan berbagai isyarat agar ia kembali kepada kebenaran. Para ulama melihat ini sebagai gambaran sifat Allah yang Maha Penyantun, tidak tergesa memberi hukuman dan memberi kesempatan bagi manusia untuk kembali. Fir'aun menerima peringatan berulang, tetapi ia selalu menolak hingga hati dan pikirannya tertutup. Dalam tafsir dijelaskan bahwa jika kesombongan telah menguasai seseorang, maka bukti sebesar apapun tidak akan memberi manfaat. Dalam perjalanan sejarah Mesir, Merneptah dikenal sebagai raja yang meneruskan kebijakan militer para pendahulunya, berusaha menegakkan stabilitas dan kekuasaan di kawasan. Prasasti yang mengisyaratkan keberadaan bangsa Israel pada masa kekuasaannya sering dijadikan rujukan dalam kajian sejarah. Namun, ulama menegaskan bahwa identifikasi arkeologis ini tidak lebih penting dibandingkan pesan yang terkandung dalam kisah. Dalam perspektif wahyu, nama bukanlah inti utama, melainkan prinsip bahwa siapa saja yang menolak kebenaran akan mengalami akibat serupa. Banyak mufasir menyatakan bahwa Al-Quran memfokuskan pada perilaku, bukan pada identitas historiografis. Dalam tradisi ulama, khususnya dalam karya-karya tarikh dan tafsir, muncul pemahaman bahwa Fir'aun menjadi contoh sempurna dari kezaliman yang mencapai puncaknya. Bukan hanya karena ia menolak risalah, tetapi karena ia mengaitkan dirinya dengan ketuhanan dan memaksa rakyat untuk mengikutinya. Para ulama menyebut ini sebagai bentuk pelecehan paling besar terhadap rububiyah Allah. Bahkan, sebagian ulama menekankan
bahwa dosa Fir'aun melebihi kesyirikan biasa, karena ia tidak hanya menyekutukan Allah, tetapi mengklaim dirinya sebagai sesembahan tunggal bagi rakyatnya. Ketika tenggelam dan jasadnya diselamatkan, ulama menafsirkan ayat tersebut sebagai tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Banyak raja dan penguasa dunia larut dalam kebesaran makam megah dan pemakaman mulia. Namun Allah justru menjadikan jasad Fir'aun sebagai pelajaran. Tidak ada makam terhormat, yang ada hanyalah tubuh rapuh yang menjadi bukti kehancuran kesombongan. Para ulama menyampaikan bahwa manusia sering mengira kemewahan akan mengabadikan dirinya, tetapi akhirnya tubuh yang dulunya dipandang terhormat menjadi tontonan sejarah. Menarik bahwa dalam literatur ulama, Musa bukan hanya tampil sebagai seorang pembebas, ia digambarkan sebagai seorang tokoh yang membentuk generasi baru yang harus keluar dari mentalitas budak menjadi umat yang merdeka dan bertakwa. Tantangan Musa tidak berhenti setelah Fir'aun tenggelam. Justru setelah itu, ujian baru dimulai. Kaum yang diselamatkan masih membawa sisa mentalitas tertekan. Mereka cepat mengeluh, mudah tergoda ajakan kesesatan, dan sulit bersabar. Ulama menafsirkan ini sebagai gambaran bahwa perjuangan hakiki bukan hanya menjatuhkan tirani luar, tetapi meruntuhkan tirani hawa nafsu dalam diri manusia. Beberapa ulama sufi bahkan menafsirkan kisah ini secara simbolis dalam aspek spiritual. Fir'aun dipandang sebagai gambaran kesombongan jiwa, sedangkan Musa adalah lambang cahaya iman yang berjuang membersihkan hati manusia. Dalam penjelasan mereka, setiap manusia memiliki potensi seperti Fir'aun ketika ia lupa bahwa segala nikmat adalah titipan. Dalam pandangan mereka, Musa hadir untuk mengingatkan bahwa jalan kembali kepada Allah adalah melalui kerendahan hati, ketakwaan, dan kesadaran akan keterbatasan diri. Dalam khazanah fikih dan akidah, kisah ini juga digunakan untuk menegaskan bahwa mukjizat para nabi berada jauh di atas kemampuan manusia dan tidak boleh disamakan dengan sihir ataupun trik ilusi. Ketika para pesihir istana beriman, setelah menyaksikan kebenaran, ulama menegaskan bahwa cahaya kebenaran dapat merobohkan tradisi kufur dalam sekejap jika hati masih memiliki celah untuk menerima petunjuk. Namun, hati Fir'aun tertutup sepenuhnya oleh kesombongan. Dalam pelajaran tauhid, ini menjadi bukti bahwa kesombongan adalah akar terbesar penolakan terhadap wahyu. Dalam bingkai tarbiyah, ulama sering menyampaikan bahwa dakwah Musa mengajarkan perlunya ketegasan dan kelembutan seimbang. Musa berbicara dengan lembut, namun tetap membawa ketegasan prinsip. Ia menunjukkan mukjizat, tetapi juga berdialog dengan akal sehat. Ulama fikih dakwah menjadikan ini sebagai panduan bahwa perjuangan menegakkan kebenaran tidak hanya berbentuk kekuatan fisik, tetapi juga argumentasi dan keteladanan. Akhirnya, kisah Fir'aun dan Musa menurut ulama adalah gambaran perjalanan panjang manusia antara kebenaran dan kebatilan. Bukan sekadar cerita klasik, melainkan refleksi untuk setiap masa. Setiap kekuasaan dunia yang tidak didasari iman akan menuju kehancuran, meskipun dikelilingi pasukan, harta, dan peninggalan megah. Sebaliknya, seorang nabi yang tampak sendirian pada awalnya akhirnya menang karena berada dalam lindungan Rabb semesta alam. Pelajaran terbesar dari kelanjutan kisah ini adalah bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada istana atau tahta, melainkan pada kedekatan kepada Allah, keteguhan dalam memperjuangkan kebenaran, serta kesetiaan pada wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Jika Fir'aun mewakili nasib manusia yang ditelan kesombongan, maka Musa mewakili cahaya petunjuk yang tidak akan pernah padam selama masih ada manusia yang mencari kebenaran dengan hati yang jernih. Dalam lanjutan kajian para ulama mengenai kisah Fir'aun yang dikaitkan dengan Merneptah dan perjalanan dakwah Nabi Musa, terdapat pendalaman yang lebih halus tentang bagaimana Allah mengatur setiap peristiwa dengan hikmah yang tidak selalu mudah dipahami secara langsung. Para ulama menilai
bahwa kisah ini bukan hanya menceritakan tentang dua tokoh yang berseberangan, melainkan mencerminkan mekanisme ilahi dalam membentuk sebuah umat, menyucikan jiwa para nabi, serta menegakkan keadilan secara sempurna. Fir'aun tampil sebagai contoh manusia yang dilambungkan tinggi oleh dunia, agar kejatuhannya menjadi pelajaran bagi bangsa-bangsa setelahnya. Musa tampil sebagai hamba yang ditempa oleh perjalanan panjang, agar mampu menegakkan kebenaran bukan sekadar melalui kekuatan lahiriah, tetapi melalui penguasaan diri, kesabaran, dan keteguhan hati yang luar biasa. Ulama membahas bahwa proses pembentukan Nabi Musa berlangsung dalam 3 fase besar. Pertama, fase pendidikan di istana yang membuat beliau mengenal cara berpikir bangsawan, strategi kekuasaan, bahasa, dan adat istana. Kedua, fase pengasingan di Madian yang membuat Musa hidup sederhana sebagai seorang penggembala, belajar kerendahan hati dan kesabaran melalui pekerjaan yang sangat jauh dari kemewahan istana. Ketiga, fase kenabian yang menggabungkan keilmuan dan pengalaman hidup untuk menghadapi tirani terbesar pada zamannya. Para ulama menekankan bahwa tidak ada satupun fase yang sia-sia. Bahkan, pengalaman Musa membela seorang yang ditindas hingga berujung pada pembunuhan tidak disengaja menjadi bagian dari takdir Allah agar Musa merasakan langsung konsekuensi tindakan dan belajar mengendalikan emosi, sekaligus agar beliau keluar dari Mesir menuju fase pembinaan ruhani di Madian. Sementara itu, ulama menggambarkan karakter Fir'aun sebagai seseorang yang terbiasa mendapatkan pujian dan tunduknya manusia sejak kecil, sehingga hatinya terbangun dalam suasana penuh pujian tanpa peringatan. Lingkungan yang terlalu memanjakan seorang penguasa tanpa kontrol moral dapat menjadi penyebab kebangkrutan spiritual, dan Fir'aun merupakan bukti nyata kondisi tersebut. Ia mempercayai dirinya sebagai pemilik mutlak negeri dan rakyatnya, sehingga kesalahannya bukan sekadar tidak mengenal Tuhan, tetapi menolak untuk mengenal kebenaran. Dalam pandangan ulama, kesombongan semacam ini tidak muncul dalam sekejap, melainkan tumbuh dari kebiasaan memandang diri lebih tinggi daripada hukum, manusia, dan bahkan Sang Pencipta. Pada puncak konfrontasi antara Musa dan Fir'aun, para ulama mengulas momen ketika Musa merasa khawatir dan Allah menegaskan bahwa Dia selalu bersama hambanya yang yakin. Ketika Bani Israel terjepit antara laut dan pasukan Fir'aun, sebagian dari mereka sempat merasa putus asa. Namun, Musa dengan keyakinan penuh menyatakan bahwa Tuhannya akan memberi jalan. Kalimat itu dalam tafsir dipandang sebagai salah satu ungkapan tawakal terbesar dalam sejarah para nabi. Allah kemudian memerintahkan tongkat dipukulkan ke laut dan jalan terbuka. Ulama menegaskan bahwa pertolongan Allah sering datang setelah ujian mencapai titik tertinggi, bukan ketika masalah baru dimulai. Di sini terdapat pesan bahwa keimanan tidak berarti hidup tanpa ujian, tetapi berarti kesabaran ketika semua jalan seolah tertutup. Sesudah Fir'aun tertelan gelombang dan kemegahannya runtuh dalam sekejap, ulama melihat bahwa Allah tidak menyebut siapa nama Fir'aun dalam Al-Quran karena nama tidak membawa manfaat bagi hati, sedangkan sifat-sifat yang ditampilkan menjadi pelajaran sepanjang masa. Meski demikian, sebagian peneliti Muslim dalam periode modern mengaitkan Merneptah dengan Fir'aun yang tenggelam berdasarkan isyarat sejarah. Namun ulama mengingatkan agar umat tidak menggantungkan keyakinan pada data duniawi semata, sebab jika data berubah, keimanan tidak boleh bergoyah. Wahyu adalah fondasi, sedangkan fakta empiris adalah sarana untuk menguatkan perenungan, bukan alat untuk memenuhi rasa penasaran semata. Setelah penyelamatan, perjalanan Bani Israel tidak berhenti. Ulama menyoroti bagian ketika mereka diminta menegakkan syariat melalui Taurat. Miraas kenabian bukan hanya membebaskan umat dari penindasan lahiriah, tetapi juga membebaskan mereka dari kekacauan batin. Musa harus memimpin kaum yang sering berubah sikap
meminta hal-hal yang tidak layak, dan mempertanyakan keputusan kenabian. Ini menunjukkan bahwa kemenangan fisik hanyalah awal perjuangan spiritual. Dalam pandangan ulama, hal inilah yang membuat kisah Musa memiliki kedalaman luar biasa. Ia bukan hanya seorang pemimpin perang, tetapi guru, pembimbing jiwa, dan figur yang membangun peradaban spiritual sebuah bangsa yang sebelumnya hidup di bawah tekanan tirani. Sebagian ulama juga menyebut bahwa Allah sengaja menguji Bani Israel dengan berbagai ujian setelah kebebasan mereka, karena kebebasan sejati memerlukan disiplin jiwa dan iman yang kokoh. Mereka diperintahkan bersyukur, memperbanyak ibadah, serta menjauhi sikap melampaui batas. Namun, beberapa di antara mereka tetap terjatuh dalam kesalahan, meminta patung untuk disembah, kesulitan menerima perintah, dan menolak ketentuan ketuhanan. Dalam tafsir, disebutkan bahwa Allah ingin memperjelas siapa yang benar-benar beriman, siapa yang sekadar ikut arus karena takut kepada Fir'aun, dan siapa yang tidak sabar menjalankan perintah. Pada titik ini, ulama menekankan hubungan erat antara kekuasaan dan ujian spiritual. Fir'aun gagal karena ia tidak mampu menundukkan hawa nafsu, sementara banyak dari Bani Israel diuji dengan kemerdekaan setelah penindasan. Kebebasan tidak otomatis menjadikan seseorang baik, tetapi justru mengungkapkan karakter aslinya. Maka dari itu, kisah Musa dan Fir'aun menjadi pelajaran bagi dua golongan manusia, mereka yang berada di puncak kekuasaan dan mereka yang baru keluar dari tekanan. Keduanya membutuhkan hikmah, keteguhan, dan bimbingan wahyu. Dalam penjelasan ulama yang menyoroti aspek ketakwaan, setiap tokoh dalam kisah Musa memiliki makna. Asyah melambangkan cahaya tauhid di tempat yang paling gelap. Para pesihir yang bertaubat menunjukkan bahwa pencari kebenaran tulus akan kembali kepada Allah meski sebelumnya berada dalam jalan sesat. Bani Israel menunjukkan bahwa manusia tetap membutuhkan bimbingan setelah terbebas dari penindasan. Dan Fir'aun menggambarkan akhir dari kesombongan yang tidak mau tunduk meski telah diberi bukti nyata. Akhirnya, ulama menyimpulkan bahwa kisah ini terus relevan sepanjang zaman. Selama masih ada manusia yang mengandalkan ego lebih daripada petunjuk ilahi, maka sifat Fir'aun akan terus muncul dalam berbagai bentuk. Selama masih ada hati yang mendamba kebenaran meski berada dalam kesulitan, maka semangat Musa akan terus bersinar. Selama masih ada umat yang baru merdeka dari sesuatu, mereka akan membutuhkan bimbingan agar tidak tersesat oleh hawa nafsu dan kebingungan. Kisah ini bukan hanya memori sejarah, tetapi peta perjalanan spiritual bagi setiap pribadi dan bangsa. Dan pelajaran ini menjadi refleksi bahwa siapa yang sombong akan tumbang, siapa yang sabar akan ditolong, dan siapa yang menempatkan iman di atas segalanya akan menemukan jalan keluar meski berada di depan lautan dan dikejar oleh pasukan terbesar di dunia. Kisah Musa dan Fir'aun terus menjadi lahan perenungan bagi para ulama karena setiap lapisan narasinya mengandung petunjuk bagi jiwa manusia. Dalam penjelasan lanjutan, mereka menyebut bahwa salah satu rahasia besar dari kisah ini adalah bagaimana Allah membiarkan kezaliman tumbuh mencapai puncaknya sebelum dipatahkan. Hal itu bukan bentuk pembiaran, melainkan penetapan agar kehancuran datang saat kesombongan sudah terlihat jelas oleh mata manusia. Dengan begitu, tidak ada ruang bagi hati yang jujur untuk membenarkan kezaliman tersebut. Fir'aun tidak dihapus pada awal kekuasaannya, namun diberi ruang agar sifatnya tampak sempurna dalam kesombongan, sehingga menjadi contoh buruk yang tidak mungkin dilupakan sepanjang perjalanan manusia. Para ulama juga memandang bahwa makna pembebasan dalam kisah ini bersifat menyeluruh. Bani Israel tidak hanya dilepaskan dari belenggu fisik, tetapi juga diarahkan untuk terbebas dari mentalitas tunduk kepada perbuatan batil. Dalam banyak riwayat, ulama menegaskan
bahwa hamba Allah sejati adalah hamba yang hanya tunduk kepada Rabb-Nya, bukan kepada makhluk, meski makhluk itu memiliki kekuasaan yang tampak luar biasa. Keselamatan di sisi Allah bukan ditentukan oleh status dunia, tetapi oleh kesetiaan kepada kebenaran. Fir'aun berdiri dengan jasad penuh kemegahan di dunia, tetapi hatinya kosong dari cahaya iman. Musa pernah dibesarkan sebagai seorang yang tampak tidak berdaya di hadapan kekuasaan tirani, namun ruhnya ditopang oleh wahyu yang membuatnya lebih kokoh daripada gunung. Salah satu penekanan ulama adalah makna kelembutan Allah kepada Musa sejak kecil. Musa ditempatkan dalam rumah Fir'aun bukan tanpa tujuan. Ulama memandangnya sebagai cara Allah memperlihatkan bahwa kekuasaan yang besar dapat menjadi tempat tumbuhnya kebenaran yang kelak, menghancurkan kesombongan para penguasa. Allah memasukkan Musa ke jantung kekuasaan Fir'aun agar kebenaran tumbuh tepat di tempat di mana kezaliman berpijak. Di dalam istana yang dipenuhi simbol kesombongan, tumbuh seorang nabi yang kelak menolak tunduk pada sistem tersebut. Ini menunjukkan bahwa kekuatan batil tidak pernah aman dari campur tangan Allah, dan tidak ada benteng yang mampu melindungi kebatilan dari kehancuran saat waktunya tiba. Para ulama tafsir juga menyoroti bahwa keberanian Musa lahir bukan dari ambisi pribadi, melainkan dari rasa takut yang diubah Allah menjadi keberanian. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Musa pernah merasa takut, namun rasa takut itu bukan alasan bagi beliau untuk mundur. Ulama menjelaskan bahwa keberanian sejati bukan ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap berjalan meski rasa takut hadir. Fir'aun sebaliknya tampak berani karena kekuatan zahir, tetapi hakikatnya ia penuh ketakutan terhadap kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan batil sering berdiri di atas rasa takut yang disembunyikan, sementara kekuatan iman berdiri di atas keyakinan yang membuat takut berubah menjadi alat untuk lebih dekat kepada Allah. Dalam tafsir yang dibahas banyak ulama, terdapat fokus pada doa. Musa berdoa agar dadanya dilapangkan, lisannya dimudahkan, dan saudaranya Harun dijadikan pendamping. Ini menunjukkan bahwa para nabi sekalipun tidak berjalan sendiri dalam dakwah. Ulama memetik pelajaran bahwa perjuangan membutuhkan kerjasama, bukan kesombongan pribadi. Bahkan nabi memilih pendamping, apalagi manusia biasa. Di sisi lain, Fir'aun menolak melibatkan orang berilmu dalam urusan kebenaran. Ia hanya mengumpulkan mereka untuk menegakkan propaganda. Di sini terlihat perbedaan antara pemimpin yang memohon pertolongan Tuhan dan pemimpin yang memaksa manusia tunduk demi mempertahankan citra diri. Dalam kelanjutan kisah, setelah pembebasan dari Mesir, ulama mendalami bagaimana Musa mengajarkan kesabaran kepada umatnya ketika menghadapi ujian demi ujian. Mereka harus meninggalkan tanah yang lama menjadi tempat tinggal, melewati padang tandus, menghadapi rasa lapar dan kehausan, serta berhadapan dengan musuh dari luar dan kecenderungan buruk dalam diri mereka. Ulama menegaskan bahwa setiap umat yang diselamatkan dari penindasan akan diuji untuk melihat apakah mereka benar-benar bersyukur atau hanya menginginkan kebebasan untuk mengikuti hawa nafsu. Kemerdekaan tidak berarti bebas dari aturan, tetapi berarti bebas untuk menyembah Allah dengan benar. Ulama hadis dan akidah menyampaikan bahwa ayat yang menyebut penyelamatan jasad Fir'aun adalah salah satu bentuk pembuktian kekuasaan Allah di dunia dan akhirat. Tubuh yang dulunya dimuliakan kini menjadi tanda kehinaan. Sebagian ulama klasik menyebut bahwa tidak ada raja dunia yang kehancurannya dipamerkan seperti Fir'aun. Ia tidak diberi kemuliaan di bumi dan tidak diberi bagian di akhirat. Ini adalah gambaran kehinaan total yang datang kepada mereka yang memamerkan kekuasaan di dunia, namun melupakan tujuan hakiki hidup. Banyak penguasa hebat dalam sejarah tidak diketahui akhir hidupnya. Namun, Fir'aun menjadi contoh yang Allah abadikan agar manusia tidak tertipu oleh singgasana dunia.
Jika sebelumnya ulama menekankan aspek kekuasaan dan kesombongan, maka dalam lanjutan ini mereka lebih menyoroti perjalanan manusia menuju ketundukan. Musa meminta pertolongan Allah sebelum melangkah, sedangkan Fir'aun menganggap dirinya tidak membutuhkan Tuhan. Itulah perbedaan mendasar yang menentukan nasib keduanya. Kisah mereka terus relevan dalam kehidupan siapa saja yang diuji dengan kekuasaan, ilmu, kepemimpinan, atau kebebasan. Fir'aun tidak tumbang karena kurang tentara, tetapi karena kurang iman. Musa tidak menang karena banyak pengikut, tetapi karena keteguhan tauhid. Pada akhirnya, kisah ini terus menjadi cermin. Dalam diri manusia ada sisi Musa, yaitu kecenderungan kepada kebenaran dan cahaya. Namun ada pula sisi Fir'aun, yaitu kecintaan terhadap pujian, keinginan berkuasa, dan kecenderungan untuk meremehkan orang kecil. Para ulama mengingatkan agar setiap hamba berjuang menumbuhkan sifat Musa dan memadamkan bisikan Fir'aun dalam hati. Tidak ada zaman tanpa tirani dan tidak ada zaman tanpa pembawa kebenaran. Dan selama manusia hidup, kisah ini tidak akan selesai ditelaah, karena ia berbicara kepada hati, pikiran, dan perjalanan batin setiap insan di setiap masa.